Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, ana akan menyampaikan sebuah amanah, perintah dari Gusti Allah dan amanah dari Sayyidina Khidir alaihissalam sebagai seorang guru menyampaikan kepada muridnya. Engkau percaya silakan, tidak pun silakan, karena ana tidak butuh antum percayai. Amanah yang harus disampaikan dan tersampaikan. Ada sebuah raga mendapatkan perintah dari seorang guru dalam suatu thariqat tertentu mengamalkan sholawat nurullah atau sholawat nurdat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah seorang guru kepada muridnya, bacalah sholawat nurullah sebanyak 12.000. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurdat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siri syari fi syaril asma was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tatkala 7.000, dia merasakan kedinginan yang amat dahsyat karena perintah seorang guru. Kau tenggelamkan dirimu ke dalam air, hanya kelihatan kepala, wahai muridku. Perintah seorang guru. Kau ikat perutmu dengan sebuah tali dan kau kasih pemberat sebuah batu agar engkau tidak terapung. Tatkala 7.000 gemertak giginya, kedinginan hingga mencapai 8.000, tak tahu lagi di mana tangan dan kaki, karena dia merasakan kedinginan yang sangat hebat. Berbagai pemandangan nampak di depan matanya, seakan buaya lewat, ular besar lewat, namun tak dihiraukannya. Tetap dipejamkan matanya, hanya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurdat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siri syari fi syaril asma was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gemuruh nafas batin, tak terdengar apapun kecuali suara nafas batin yang terucap dari dalam hatinya, menggelegar seakan keempat penjuru mata angin ke seluruh pelosok jagat, seakan menggema suara dari batinnya hingga mencapai 11.000. Tahu-tahu kepalanya seperti ada yang mencengkram, keluarlah sukmanya dari raga itu. Ditariklah oleh seorang kakek-kakek melewati ruang dan waktu. Wahai saudaraku, sampailah di sebuah pepohonan, sampailah di sebuah pertamanan yang indah. Di situ penuh dengan pohon ilalang, seakan ada orang yang memenuhi jagat utara dan selatan, timur dan barat, seluruhnya berjubah warna hijau. Mereka semua mengucapkan ya Allah ya Khudum, ya Allah ya Khudum, ya Allah ya Khudum, artinya ya Allah bantulah saya. Semakin kebingunganlah raga itu. Ditarik kembali oleh kakek itu, melewati ruang dan waktu, melewati berbagai lorong dimensi, sampailah di sebuah menara yang tinggi dari bumi menjulang hingga langit satu. Semua orang mengerumuni satu orang. Di bawah menara itu duduk bersila, yang mana satu orang yang bersila itu badannya penuh dengan cahaya dan wajahnya sangat menyilaukan. Seluruh orang yang berada di menara itu mengucapkan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin bingung raga itu, kenapa semuanya mengucapkan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang kakek yang menarik pemuda atau raga itu hanya tersenyum, lalu menariknya lagi sang kakek. Ditarik melewati lorong, melewati dimensi berkelebat seakan secepat kilat, sampailah di depan bangunan yang indah nan elok.
Kakek itu menyebut hada firdos, hada firdos, hada firdos. Sang kakek mengatakan itu adalah taman surga firdos. Semakin kebingungan raga itu. Lalu keluarlah satu orang dari bangunan yang indah itu. Sang kakek menyebut beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu keluar lagi sang kakek menyebut adalah Nabi Idris alaihissalam. Keluar lagi seorang lagi, beliau menyebut Nabi Musa alaihissalam. Lalu keluar lagi seseorang, sang kakek menyebutkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu keluar lagi seseorang, sang kakek menyebutkan Nabi Idris alaihissalam. Keluar seorang lagi, sang kakek itu menyebutkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu keluar lagi sang kakek menyebutkan Nabi Ilyas alaihissalam. Lalu keluar lagi seseorang, sang kakek itu menyebutkan Nabi Yahya alaihissalam. Lalu keluarlah dua orang bersama, sang kakek menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang kakek menghampiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membelai rambut raga itu dan menyebutkan sebuah nama, hayatun, hayatun, hayat, artinya yang hidup di dalam kematian dan mati di dalam kehidupan. Rasulullah menyebut raga itu Sunan Hayat, Sunan Hayat, Sunan Hayat. Lalu sang kakek tersenyum. Sang kakek menyebutkan nama Abdul Abbas Ahmad Bayak bin Malhum. Tiada lain adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Sang raga itu bagi kebingungan, wahai saudaraku, karena dia tahu bahwa tidak berada di alam dunia. Raga itu bingung ingin kembali ke dunia bagaimana. Lalu raga itu bersujud di tanah. Itu bukan mimpi, wahai saudaraku, yang dialami oleh raga itu. Raga itu bersujud di tanah. Tiba-tiba Nabiullah Khidir alaihissalam membelai rambut sang raga itu. Dia sudah berada di sebuah rumah dikerumuni orang banyak, karena raga itu sudah beberapa saat tidak bernafas. Saat sukmanya ditarik oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, diajak mengelilingi jagat, entah itu jagat dunia atau alam malakut. Raga itu sudah tak bernafas. Saat raga itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Sayyidina Khidir alaihissalam, raga itu bernafas lagi. Dia tidak bisa bicara apapun. Dia hanya mendengarkan suara adzan yang dilantunkan oleh seorang mursyidnya. Setelah beberapa saat, raga itu baru bisa minum sebuah air putih. Lalu badannya yang lemas, dia baru mulai bisa berjalan, wahai saudaraku. Itulah pengalaman sebuah raga melintasi ruang dan waktu, berjumpa dengan Sayyidina Khidir alaihissalam, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mimpi, wahai saudara. Ana hanya mengatakan apa adanya yang ana tahu mengenai sebuah raga yang berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu berlalu. Suatu hari kemudian, raga itu mendapatkan perintah lagi oleh sang mursyid. Dia diperintahkan membaca dikuatin indadil arsy makin waraihim fil lauhil mahfud. Bacalah ini, wahai muridku, kata seorang guru mursyid tersebut. Dikuatin indadil arsy makin waraihim fil lauhil mahfud sebanyak 70.000. Kembali sukmanya ditarik kembali, diajak naik sebuah tangga menuju ke langit satu-satu. Engkau takkan percaya bahwa itu bukan mimpi. Lalu dilihatlah sebuah bangunan seperti masjid, namun berada di sebuah awan. Bangunan itu dilingkari oleh naga warnanya hijau. Lalu ada suara,
naga hijau itu ibarat sebuah nafsu. Tutupilah nafsumu dan babahan nawosongo 9 lubang dalam tubuhmu. Itu yang diucapkan oleh suara itu. Lalu suara itu mengatakan, itu adalah Baitul Ma'mur, tempat berkiblatnya para malaikat. Itu yang terucap. Suara itu menggema seperti memenuhi jagat raya ini. Wahai saudaraku, ana hanya menyampaikan apa yang ana tahu. Lalu setelah raga itu dilihatkan, bangunan yang seakan-akan berada di awan. Lalu dia mendengar suara tarhim dan yang mengajaknya ke bangunan di awan itu yang bernama Baitul Ma'mur, mengatakan, turunlah kembali tangga itu ke bumi. Wahai saudaraku, yang mengajak itu adalah Sayyidina Khidir alaihissalam bersama putri Nabi Adam alaihissalam yang pertama yang sulung bernama Iklima menemui sebuah raga itu dengan mengajak di Baitul Ma'mur, dan Iklima menceritakan semua mengenai nafsu, asal muasal terjadi pembunuhan di bumi dan segala macam kekacauan yang ada di bumi. Ana hanya menyampaikan apa yang ana tahu. Tidak perlu antum percayai. Antum percaya ataupun tidak, itu adalah hak antum. Ana yang mengatakan yang ana tahu. Rahayu semuanya, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.